Shalom. Oke, 5%. Shalom. 20%. Shalom. 65%. Shalom. 97,5%. Shalom. Santai dong gitu ya. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya sore hari ini bisa ada di sini. Saya percaya bahwa sore hari ini saya sedang berdiri di depan pemimpin masa depan yang siap untuk keluar dan membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Kenalkan, nama saya adalah Beni Patina Sarani. Saya tinggal di Jakarta. Saya mengembalakan sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church di Jakarta. Lalu saya bersama dengan adik saya, Yeri Patina Sarani, kami menjalankan sebuah yayasan atau foundation yang didirikan oleh almarhum papa saya yang bernama Roni Patina Sarani Foundation atau Yayasan Roni Patina Sarani. Sebuah yayasan yang sampai hari ini kalau ditanya, saya selalu menyebutnya bergerak di area penyelamatan generasi. Karena kami menangani begitu banyak tantangan-tantangan generasi muda terutama, masalah seperti narkoba, HIV AIDS, human trafficking dan beberapa masalah-masalah yang lain. Lalu saya membangun sebuah perusahaan lembaga training yang bernama Spotter Training and Coaching. Karena dari dulu passion saya adalah di people development, pengembangan diri manusia. Karena saya percaya tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang lemah, tidak ada manusia yang gak bisa buat apa-apa dalam hidupnya. Cuma mungkin kita perlu dibantu, didampingi untuk keluarkan, korek, cungkil, ambil semua potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada di dalam kita. Sehingga kita bisa maksimal dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Gimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik? Cara pemimpin yang baik yang sesuai dengan karakter Kristus. Sesuai dengan karakter Kristus. Belajar dari Kristus juga. Belajar dari Kristus. Kamu aja yang sesi deh gimana? Apalagi ya? Mungkin itu aja. Oke, siap ya. Yang di belakang tenang aja ya, semua dapat giliran. Enak aja yang di depan gitu ya. Enak aja saya ngomong sendirian, nggak bisa. Kita semua diskusi sama-sama karena kita semua pemimpin. Kalaupun saya ada di sini, bukan orang Jakarta yang datang yang merasa lebih hebat dan mau sok ngajarin teman-teman semuanya. Saya hadir di sini sebagai seorang fasilitator, yaitu untuk bisa mendampingi bersama-sama, kita pikirkan yuk, masa selama ini anak-anak youth cuma dibilang jago kandang, harusnya enggak, betul? Saya cukup capek dengan dibilang bahwa anak-anak youth di gereja cuma hebat nyanyi-nyanyi, lompat-lompat di gereja, tapi enggak ada sebuah dampak, enggak ada sebuah pengaruh yang besar yang dia bisa lakukan atas lingkungannya, atas gerejanya, atas kotanya, atas bangsanya. Sedangkan firman Tuhan bilang di dalam kita roh itu lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Nah karena itu mari sama-sama yuk selama 2 hari ini. Saya tahu waktunya cuma sebentar, tapi saya berharap teman-teman selama 2 hari ini menjadi sebuah awal sejarah baru di Gebis. Karena kami percaya bahwa Tuhan tetap memakai gereja ini, sinode ini untuk memimpin, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Amin. Nah, di sesi yang pertama saya diberi judul adalah The Chosen One. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Teman-teman sadarkah teman-teman di sini udah bagian dalam sebuah chosen, betul? Enggak semua, panitia betul enggak sih? Enggak semua yang boleh ikut acara ini, benar ya? Setahu saya yang ada di sini adalah teman-teman yang pengerja, yang leaders yang telah dipilih oleh gereja. Anda di sini pun adalah hasil dari sebuah pilihan. Karena itu mari sama-sama kita kerahkan, kita punya hati, tenaga pikiran selama 2 hari ini untuk lihat bagaimana Tuhan dengan caranya dia kerja dalam setiap kita punya hidup. Amin. Nah kita akan belajar dari satu anak muda lagi di Alkitab yang sangat luar biasa, sangat dikenal, selalu dipakai khotbah-khotbah anak muda gitu ya. Dalam kitab 1 Samuel pasal 6 ayat 2, 1 Samuel, ini mundurnya gimana sih? Ini ya. Ajarin dong saya. Oke, siap. Terima kasih. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Karena cuma 1 ayat, saya mengajak membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ke-70. Siap semuanya? Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.
Ada yang tahu ini cerita tentang siapa? Tentang Daud. Ini adalah ayat yang menceritakan ketika Daud diurapi menjadi seorang raja. Ada sebuah peristiwa di mana sampai Nabi Samuel harus tinggalkan Rama, kota tempat dia tinggal, dan pergi ke daerah yang bernama Bethlehem kepada satu keluarga yang papanya bernama Isai untuk mencari orang yang dipilih, yang diurapi menjadi raja Israel yang berikutnya. Dan kita tahu bahkan Daud ketika dia diurapi menjadi raja, dia telah mengeliminasi nominasi-nominasi yang lain, yaitu siapa? Kakaknya. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan teman-teman kalau misalnya harusnya sudah ya. Kalau misalnya belum pernah baca kisah ini, bacalah seluruh kisah tentang 1 Samuel 16. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai dan Isai mengeluarkan kakak-kakak Daud. Bukan Daud. Daud disuruh mengembalakan domba dan kambing aja di ladang. Tapi ketika Isai dengar ada nabinya raja datang ke rumahnya dengan tujuan mengurapi siapa yang menjadi raja Israel yang berikutnya. Isai memberikan semua yang menurut Isai yang terbaik, kakak-kakaknya diberikan, tapi pada akhirnya pemenangnya jatuh kepada Daud. Dialah yang diurapi menjadi raja, dia yang dipilih. He is the chosen one, dia adalah orang yang dipilih menjadi raja, yang bisa mengalahkan kakak-kakaknya. Dan sejak hari itu Daud menjalankan kehidupannya dengan sebuah urapan, dia adalah orang yang dipilih menjadi raja. Nah, yang kita perlu belajar sama-sama teman-teman semuanya bahwa kalau ditanya apa yang menjadi landasan dan yang menjadi alasan Daud sampai diurapi menjadi raja hari itu. Ada yang bilang karena firman Tuhan bilang, Kak, dia ganteng. Apakah kegantengan kita adalah syarat menjadi seorang raja? Dia kemerah-merah. Dan siapa yang gak suka diurapi? Setuju gak teman-teman semuanya? Tapi ternyata ada satu hal yang saya belajar yang menjadi dasar utama kenapa sampai hari itu Daud harus diurapi menjadi seorang raja. Karena ini yang saya temukan. Karena hari itu di bangsa Israel sedang mengalami keadaan yang saya sebut dengan nama krisis. Jadi hari itu di bangsa Israel ada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Kondisinya lagi genting. Kondisinya lagi darurat, mengalami krisis. Sehingga sampai Nabi Samuel harus datang ke Bethlehem. Dan harus ketemu dengan Daud. Daud diurapi di situ karena hari itu di Israel sedang mengalami sebuah tantangan krisis. Konflik yang ada di bangsa tersebut. Krisis-krisis apa saja yang terjadi di bangsa Israel pada hari itu. Krisis yang pertama adalah krisis kepemimpinan. Kita tahu ceritanya bahwa raja yang berkuasa hari itu namanya siapa? Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang dipilih oleh rakyat Israel untuk memimpin bangsa Israel. Dan ada sebuah peristiwa akhirnya Raja Saul berjalan di dalam kata ini. Ketidaktaatan. Teman-teman yang pertama, garis bawah ini kata tidak taat. Ketidaktaatan mungkin hal yang simpel, mungkin hal yang biasa, tapi punya dampak yang besar dalam sebuah kehidupan. Firman Tuhan berkata di 1 Samuel 16 ayat 14-nya, tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Hari itu Raja Saul, pemimpin nomor 1 dari bangsa Israel, mengalami sebuah kondisi. Karena ketidaktaatannya, dia ditinggal oleh roh Tuhan. Dan artinya sejak hari itu, Saul memimpin bangsa ini tanpa dipimpin oleh roh Tuhan lagi. Kita semua setuju bahwa pemimpin punya pengaruh besar atas sebuah komunitas, atas sebuah lingkungan, atas sebuah kota, atas sebuah bangsa. Kemajuan sebuah bangsa tentu ada andil dari pemimpinnya. Kemajuan sebuah kota tentu ada andil dari pemimpinnya. Kemajuan sebuah gereja tentu ada andil dari pemimpinnya. Karena itu hari itu ada tantangan. Ketika pemimpin gak lagi memimpin dengan dipimpin oleh Tuhan, artinya sejak hari itu dia memimpin dengan kemampuan dirinya sendiri. Nanti teman-teman kalau ada waktu baca literasi sejarah ini.
kebijakan-kebijakan berubah. Mulai ada yang namanya pajak, upeti. Saul memerintahkan tentara-tentaranya datang ke rumah-rumah, minta pajak, minta upeti. Semua mulai berubah, kebijakan mulai berubah, ada pemanfaatan kekuasaan, ya, ada pemanfaatan wewenang-wewenang yang seharusnya dilakukan, yang biasanya mereka melakukan semuanya dengan perintah Tuhan. Hari itu semua yang dilakukan tanpa perintah Tuhan lagi. Dan itu adalah masalah besar buat bangsa Israel menjadi pemimpin pada saat itu. Dan ketika akhirnya kepemimpinan menjadi sebuah krisis dan menjadi sebuah masalah, itu melahirkan krisis yang berikutnya, yaitu saya sebut dengan nama krisis ekonomi. Ya, tadi yang saya jelaskan, pajak yang tinggi, upeti yang mahal, tentara datang minta pajak gak bisa, disita semuanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mulai ada kesenjangan-kesenjangan, ada kaum bangsawan, ada kaum cuma rakyat jelata yang miskin. Dari mana kita bisa tahu semuanya? Saya lompat sedikit di 1 Samuel 22, ingat peristiwa ketika Daud akhirnya lari ke Gua Adulam, di mana di situ pertama kali dia melatih pasukan pertamanya dia, yang bernama pasukan Triwira. Dikatakan begini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang apa? Dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar, hutang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ada masalah besar hari itu. Orang-orang mengalami kesukaran kehidupan. Orang-orang dikejar hutang piutang karena nggak bisa bayar pajak, karena upeti yang tinggi. Orang-orang mulai sakit hati. Dan ketika masalah ini terjadi, ini yang membuat akhirnya krisis mulai melanda di bangsa ini. Ternyata bangsa Israel hari itu bukan hanya mengalami krisis kepemimpinan, tapi ketika krisis kepemimpinan terjadi, membuat akhirnya mereka mengalami krisis yang namanya krisis ekonomi. Ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang punya hutang piutang, ada orang-orang yang sakit hati, ada orang-orang yang mengalami kesukaran, kata firman Tuhan. Dan ini masalah besar buat di bangsa Israel pada hari itu. Tapi ternyata krisisnya nggak berhenti di situ. Nah, ini krisis yang terjadi yang ketiga. Ya. Yang ketiga saya menyebutnya namanya adalah krisis ibadah. Maksudnya gimana Kak krisis ibadah? Kita tahu semua, sedikit saya jelaskan. Hari itu bangsa Israel beribadah di tempat yang namanya kemah suci. Benar? Dan dalam semua ritual ibadah bangsa Israel, dengan segala ornamen-ornamen yang ada satu benda yang sangat penting, bahkan menurut saya paling penting, yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ada yang tahu namanya apa? Tabut perjanjian. Kenapa? Karena pada zaman perjanjian lama, tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan. Kalau sekarang kita sebut dengan nama hadirat Tuhan. Di mana ada tabut, di situ Tuhan menyatakan kehadirannya. Di mana ada tabut perjanjian, di situ bangsa Tuhan akan memanifestasikan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Tabut ini yang memimpin bangsa ini dengan tiang awan dan tiang api. Tabut ini yang memimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Setiap bangsa Israel datang beribadah ketika ada tabut, karena tabut melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami karena ada tabut itu. Nah, kalau Anda baca di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, kalau saya tidak salah, hari itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Yang terjadi hari itu bangsa Israel mengalami kekalahan. Lalu ingat apa yang terjadi? Tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Ingat cerita itu? Ya, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya ke Ebenezer, ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Artinya sejak saat itu tabut perjanjian tidak lagi ada di kemah suci. Tetapi kalau kita belajar sejarah, bangsa Israel tetap beribadah di kemah suci.
Mereka tetap melakukan ritual agama mereka. Mereka tetap melakukan ritual agama mereka. Semua yang bertugas ada, yang main musik ada, penari ada, penyanyi ada, penjaga pintu ada. Semuanya tetap ada, semua aktivitas ibadah tetap ada. Tapi tahu apa yang gak ada? Tabut. Mereka beribadah tanpa tabut. Ketika tabut itu diambil dari sebuah ibadah, pernah bayangkan? Beribadah tanpa kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Dan itu adalah salah satu masalah terbesar yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka punya krisis ibadah, mereka beribadah tapi tanpa tabut lagi. Mereka nggak bisa rasakan Tuhan hadir, mereka nggak bisa lihat Tuhan hadir, mereka nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Meskipun seluruh tindakan keagamawian yang mereka lakukan, tetap mereka lakukan. Dan ini masalah besar hari itu. Tahukah? Karena keadaan genting inilah dipilih satu orang namanya Daud. Bukan cuma untuk keren-kerenan menjadi seorang raja. Bukan cuma asik-asikan diurapi. Tapi Tuhan memilih satu orang yang bernama Daud untuk membereskan masalah bangsanya. Pengurapan selalu identik dengan penugasan dalam hidup. Amin teman-teman semuanya. Dan untuk itulah Tuhan memilih Daud. Karena keadaan ini. Dan kalau kita boleh jujur, menurut teman-teman, kondisi di Israel hari itu mirip gak dengan bangsa kita hari ini? Krisis kepemimpinan, kita lihat pemimpin menyalahgunakan posisinya. Hari ini mereka dikampanyekan, dilulukan, besok mereka dikejar-kejar untuk ditangkap. Kebijakan-kebijakan yang salah, ya kewenangan-kewenangan posisi yang dipakai. Semuanya hari ini pemimpin dipenjara, ditangkap karena korupsi, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan posisi. Yang ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masalah besar terjadi tanpa sadar. Tadinya mereka diangkat, sekarang mereka ditangkap. Semua terjadi dan itu kita nonton, kita baca, masih baca koran nggak? Nggak tahu ya. Kita nonton aja ya, kita lihat setiap hari sampai hari ini. Itu yang saya. Krisis ekonomi, nggak usah dicerita. Kebodohan masih menjadi masalah utama bangsa ini. Kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa kita. Kriminalitas masih menjadi masalah utama bangsa kita. Habis semuanya. Menurut saya, mohon maaf kalau ada yang nggak setuju. Menurut saya, raport keberhasilan sebuah gereja bukan persembahan yang makin banyak setiap bulan. Menurut saya, raport keberhasilan sebuah gereja bukan gedung yang makin besar yang dia bisa buat setiap bulan. Menurut saya, raport keberhasilan sebuah gereja bukan jemaat yang semakin banyak setiap bulan yang terjadi di gerejanya. Tapi ini menurut saya, raport keberhasilan sebuah gereja, berita yang ditulis di koran di kota mereka setiap hari. Menurut saya adalah sebuah kebodohan ketika ada gereja bisa tumbuh dengan tinggi dan besar. Di sebelahnya anak-anak tetap nggak bisa sekolah. Prostitusi masih merajalela, narkoba masih serang anak muda, kemiskinan masih ada di sekitarnya semuanya. Ada yang salah dengan cara kita beribadah, teman-teman. Salah sendiri undang saya. Tapi ayo, come on. Mau datang ke siapa lagi? Kalau bukan ke pemimpin-pemimpin masa depan. Masalah ibadah, wah udah. Mau dari sisi mana? Secara literak gitu ya. Adik saya Yeri lagi berjuang habis-habisan ya. Kalau suka ikutin Yeri adik saya. Dia berjuang untuk toleransi, berjuang untuk supaya gereja nggak ditutup, pembangunan gereja. Itu baru dari sisi pembangunan bentuk fisik gereja. Belum lagi ibadah-ibadah yang kering. Belum lagi youth yang makin sedikit jemaatnya. Belum lagi ibadah minggu yang membosankan. Ibadah setiap minggu. Aduh ibadah anak muda gini-gini banget ya kak. Apa ya? Oh mungkin kalau kita punya lighting yang bagus kita bisa semangat. Mungkin kalau sound systemnya keren kita bisa lebih heboh lagi. Oh mungkin kalau gedungnya lebih bagus sekarang udah gak zaman terang-terang kak. Kalau bisa segelap mungkin. Lebih kusyuk rasanya. Mungkin Tuhan lebih dekat sama kita. Silakan.
akan coba semua itu. Tapi kalau kita gagal menemukan esensi kenapa kamu dilahirkan menjadi pemimpin, mohon maaf kita gagal teman-teman. Dan inilah masalah yang menyerang bangsa kita. Kenapa saya bicara ini? Karena saya tahu ini adalah pertemuan pemimpin. Ini bukan retret camp kan, kalau enggak kita bahas sesi 1, hati Bapa. Itu dulu ya. Biasanya itu yang paling awal, sebelum semuanya itu dulu. Bapa yang baik, mengasihi engkau, menerima engkau. Udah. Kamu pemimpin. Yuk. Ini masalah. Dan saya belajar, sama seperti Daud dipilih Tuhan untuk membereskan masalah bangsa Israel hari itu. Saya juga percaya bahwa untuk masalah bangsa ini hari ini, Tuhan perlu memilih satu generasi yang siap dibangun, dipersiapkan, gembleng, dimuridkan untuk siap menjadi pemimpin. Itu alasan pertama kenapa Daud dipilih jadi pemimpin. Tapi alasan yang berikutnya teman-teman, yuk kita lihat sama-sama. Kira-kira kenapa sampai Daud yang dipilih? Ini prinsip, makanya kita boleh belajar. Makanya saya setuju banget bahwa sesi pertama memang kita harus bahas tentang kata ini, the chosen one. Yuk, tadi baru intro teman-teman ya. Saya udah siapin 350 poin lagi ya. Kita selesai habis ini. Loh, pemimpin gitu ya. Gagal lapar mau makan habis ini. Oke, yuk kita baca yuk sama-sama. Ya. Nah, kita mulai masuk sekarang. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Baca dengan tegas, lugas, jelas. 1, 2, 3. Sebab Oke, sip. Kita mulai di sini. Sebelum mungkin ada yang duduk dan sedang merasa, kayaknya saya nggak punya kriteria jadi pemimpin Kak. Kayaknya saya nggak layak dengan hidup saya jadi pemimpin. Dengarkan selama beberapa menit ke depan tentang siapa anak muda yang bernama Daud ini. Daud berkata begini, aku bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menjadikan aku dengan dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan telah menenun aku. Dan ada kitab yang bercerita tentang tujuan hari-hari depan yang belum aku lewatin. Tapi Tuhan telah siapkan dalam kehidupanku. Prinsip pertama yang Daud bangun sebagai seorang pemimpin, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berharga. Coba bilang sama-sama berharga. Oke. Jadi sesi 1 ini kita akan belajar tentang 3B. 3 aja ya, enggak 300 gitu ya. B yang pertama adalah berharga. Coba bilang saya berharga. Ya. Daud bilang begini, aku bersyukur sama Tuhan, dia angkat tangan. Kenapa dia bersyukur sama Tuhan? Karena dia bilang begini, Tuhan telah menjadikan aku dengan dahsyat dan ajaib. Bahkan dia bilang gini, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud lagi bilang begini yang pertama, saya ini berharga. Kenapa saya berharga? Karena Tuhan telah menciptakan saya dengan dahsyat dan ajaib. Dan saya benar-benar menyadarinya. Ketika saya tanya ini sama beberapa anak muda, saya tanya, Daud itu raja atau bukan? Raja. Raja itu tinggalnya di istana atau tinggal di kampung, di rumah jelek? Raja tinggal di istana Kak, setuju. Raja itu miskin apa kaya? Kaya banget. Raja itu punya fasilitas atau enggak punya? Dia punya segala-galanya. Raja itu punya pengaruh besar apa enggak punya pengaruh? Dia punya pengaruh besar. Bahkan Daud panglima perang. Panglima perang itu punya posisi tinggi apa rendah? Tinggi banget Kak. Panglima perang itu punya banyak pasukan apa enggak? Punya banyak Kak. Sehingga banyak orang berpikir begini, ya Kak, terang aja dia bilang dia dahsyat dan ajaib. Terang aja dia bilang dia berharga. Dia raja, dia tinggal di istana, dia punya segala-galanya. Saya tinggal di desa. Keluarga saya nggak mampu. Kuliah belum tentu bisa apa enggak. Fasilitas saya nggak punya apa-apa. Gereja ya cuma begini-begini aja. Sehingga akhirnya kita bilang, mungkin Daud yang berharga, saya emang nggak berharga. Mungkin Daud yang dahsyat, saya emang nggak dahsyat.
Kalau sampai di titik ini, saya teman-teman. Tapi satu kali saya membaca sebuah buku, sebuah literasi yang menjelaskan. Tahukah teman-teman? Ayat ini ditulis oleh Daud bukan waktu dia jadi raja dan tinggal di istana. Ayat ini ditulis oleh Daud bukan waktu dia lagi jadi panglima perang dengan seluruh pasukannya ikut dia. Tapi ayat ini ditulis oleh Daud waktu dia masih sangat muda, seperti seumuran kalian kira-kira. Nah, sekarang siapa Daud waktu dia masih muda? Daud waktu masih muda, dia lahir di keluarga yang sangat sederhana dengan papanya yang bernama Isai. Daud tinggal di keluarga yang notabene miskin. Alkitab bilang dia cuma punya 2-3 ekor domba. Dia nggak punya peternakan domba. Daud bukan tinggal di ibu kota besar kayak Yerusalem. Daud tinggal di kampung kecil namanya Bethlehem. Daud lahir di keluarga yang miskin sederhana. Daud lahir dengan terbatas, dia nggak punya kekayaan yang banyak. Daud lahir bukan di kota besar, ya. Bahkan Daud gak bisa jadi tentara. Kalau ngerti sejarah di Israel, mimpi utama anak laki-laki Israel adalah jadi tentara. Itu kebanggaan, prestis. Kalau saya bisa saya. Nah, Daud nggak punya semua itu. Bahkan kita pernah dengar cerita bahwa bahkan Daud anak broken home. Dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Ketika Samuel datang, semua kakak-kakaknya dipanggil untuk menghadap Samuel. Daud, lu mah nggak penting, udah di ladang aja urus kambing domba. Pernah nggak bayangkan kalau orang tua kita kenalkan kita sama temannya, kenalin nih anak saya, cuma bodoh dia. Kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian, dia kurang fasilitas, dia kurang kekayaan, dia kurang semuanya. Di tengah-tengah kekurangannya, apa yang dia bilang? Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan jadikan aku dahsyat dan ajaib. Di tengah-tengah seluruh kekurangannya dia bilang begini, saya ini berharga. Coba, saya bersyukur saya bukan Daud. Kalau saya jadi Daud, mungkin mazmurnya akan beda. Saya akan tulis saya benci sama Tuhan. Karena orang tua saya nggak sayang sama saya. Saya kecewa sama Tuhan karena saya di keluarga miskin. Saya marah sama Tuhan karena saya nggak bisa jadi tentara. Saya marah, saya nggak terima Tuhan karena saya nggak punya apa-apa pun yang dimimpikan oleh seorang anak laki-laki. Tapi Daud punya mazmur yang berbeda. Daud bilang begini, saya berharga. Artinya ini prinsip pertama. Keberhargaan Daud bukan tentang apa yang di depan tangan dia, tapi keberhargaan Daud karena siapa yang dia percaya tinggal dalam hidupnya dia. Banyak orang berpikir kalau dia punya semua di tangannya dia baru dia berharga. Banyak orang berpikir kalau baju saya mahal baru saya berharga. Kalau sepatu saya bagus baru saya berharga. Kalau saya punya motor yang bagus baru saya berharga. Kalau followers saya banyak baru saya berharga. Kalau yang nge-likes banyak baru saya jadi orang hebat. Kalau saya punya rumah yang bagus, akibatnya apa? Lahirlah pemimpin yang pengejarannya cuma itu aja. Dengan andil begini, saya pengen keluar dari situasi saya yang dulu. Boleh sekarang saya miskin, boleh sekarang saya nggak punya bapak, tapi satu hari nanti saya akan punya semua mimpi saya. Semua nggak salah, yang salah sampai waktu dia mencoba mencapainya dengan cara apapun. Halal, non halal, legal, non legal. Coba semuanya. Hanya karena ini, kalau saya sebut namanya begini ya, pengejaran yang gak akan ada habisnya untuk sebuah rasa ini berharga dalam hidup. Nah, Daud lagi bilang, menjadi seorang pemimpin, kita berharga bukan karena pengikut kita banyak. Kita berharga bukan karena merek handphone, baju, dan apa yang kita punya. Kita berharga bukan karena kita punya sesuatu atau kita nggak punya sesuatu. Tapi keberhargaan kita adalah karena Yesus mati buat kita. Firman Tuhan bilang dia telah mati di kayu salib. Yang 1 rupiah nggak bisa tebus itu.
Makanya dikatakan diberikan dengan cuma-cuma untuk hidup kita. Kenapa? Satu kata, kamu berharga. Ini prinsip. Jadi mulai lihat diri dengan cara yang berbeda. Bukan masalah gereja saya youth-nya banyak apa dikit. Bukan masalah baju yang saya pakai atau gadget yang saya punya. Tapi kita pulang dari sini dan bilang, saya berharga. Karena Tuhan tebus saya punya hidup. Itu modal pertama menjadi seorang pemimpin. Dia menyadari bahwa dirinya berharga. Baru B yang kedua adalah saya berbeda. Coba semua bilang berbeda. Gitu ya. Ini udah prinsip banget bahwa memang setiap kita berbeda. Kita ini semuanya satu sama lain berbeda. Memang gak ada yang sama. Makanya firman Tuhan bilang, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ayat 13-nya, kata ini muncul, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahwa memang kita berbeda. Gak ada orang yang sama. Kita dilahirkan satu-satu di muka bumi ini teman-teman. Setuju? Kita bukan masif produk. Kita bukan produk massal. Di surga itu gak ada pabrik menciptakan manusia. Sekali cetak 1000 manusia dikirim ke dunia. Enggak, kita adalah kita. Setiap kamu itu berbeda dengan yang lain. Yang jadi masalah adalah kita gagal nilai kita punya diri dan kita berjuang pengen jadi kayak orang lain. Yang adalah kita coba terus bandingkan ya. Kadang-kadang benda kecil ini kan tanpa sadar yang mempengaruhi kita. Wah, dia udah beli itu. Wah, youth-nya keren banget. Wah, udah punya ini. Wah, udah semua gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita pernah merasakan capek sebelum memulai. Karena kita cuma habiskan tenaga, pikiran, upaya kita. Cuma untuk lihat, membandingkan. Seandainya, coba aja, kalau aja. Kadang kita mesti tutup benda ini teman-teman. Dan mulai lihat cermin yang benar dalam hidup. Bahwa memang kamu berbeda. Dibilang ini kamu tuh otentik. Di muka bumi ini gak ada yang sama dengan kamu. Yang jadi masalah adalah kita gagal melihat keperbedaan satu sama lain. Itu yang membuat akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang cuma copycat. Pemimpin-pemimpin yang cuma copy paste. Pemimpin yang cuma pengen cari jalan pintas untuk berhasil. Wah kayak dia bisa buat. Coba aja. Tapi itu yang terjadi. Udah gitu kita berpikir yang namanya gereja di kota lebih hebat daripada gereja di desa. Salah besar buat saya. Wah yang di sana udah begini-gini. Ih kita buat kayak mereka dong. Coba buat di kita. Buat di kita gak berhasil sama sekali. Karena isunya bukan itu. Isunya pertama adalah sadarlah bahwa kamu berbeda. Kamu tuh limited edition gitu ya. Di muka bumi ini gak ada orang persis seperti kamu. Ada hal yang saya bisa buat yang kamu gak bisa buat. Tapi ada hal yang saya gak bisa buat, ya, yang Siska bisa buat. Nah, waktu kita paham ini, kita mudah bersinergi teman-teman. Kita gak coba bersaing satu sama lain. Kita gak coba berkompetisi satu sama lain. Karena kita sadar kita memang berbeda, tapi kita saling merangkul sama-sama untuk satu tujuan yang sama. Kita mau lihat bangsa ini berubah, kita mau lihat gereja kita berubah, kita mau lihat generasi muda kita berubah. Tapi dimulai dari menyadari keperbedaan satu sama lain. Berhenti menyalahkan dirimu. Berhenti mengasihani dirimu. Selama ini mungkin kita pakai cermin yang salah. Kita cuma bangun pagi lihat cermin yang kaca itu aja. Aduh coba hidung saya kayak Lee Jun Ho gitu ya. Coba kalau kulit saya putih, coba kalau semua. Kita gagal melihat keotentikan yang Tuhan telah buat dalam kehidupan masing-masing kehidupan kita. Pemimpin itu otentik. Pemimpin itu berani menyatakan keotentikannya dalam kehidupan. Sehingga waktu kita paham ini, ya kita mudah untuk saling terkoneksi. Jadi jangan lagi cuma main di masa, wah gak usah lagi sama dia, kenapa? Jemaat kita direbut sama dia. Harusnya di generasi kita udah selesai masalah-masalah seperti itu. Saya rilis jemaat saya rilis. Karena isu tentang berapa banyak yang saya kumpulkan. Isunya tentang seberapa benar dia bisa bertumbuh di tempat yang itu aja. Itu ya. Tapi itu permasalahannya. Yuk mulai sadar bahwa memang kita ini berbeda.
satu sama lain. Gitu ya. Salah satu kesukaan saya melayani di daerah Jawa adalah karena Jawa sangat terkenal dengan batiknya gitu ya. Anda pasti tahu semuanya. Saya itu pecinta batik gitu ya. Batik itu buat saya adalah salah satu produk bangsa ini yang terbaik. Dengan segala kekayaannya di seluruh Indonesia ada berbagai macam batik sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing gitu ya. Satu kali saya sedang pelayanan di kota Cirebon. Selesai ibadah, Pak Gembala tanya, Pak selesai ibadah mau jalan-jalan kemana gitu ya. Saya cuma iseng tanya, Pak ada toko batik yang bagus nggak di sini? Oh Bapak mau beli batik? Iya Pak, boleh. Saya dibawa ke satu daerah, di daerah Cirebon gitu ya. Dan masuk ke sana ada batik semua gitu ya. Nah, lalu ada seorang karyawannya datang dan tanya sama saya, siang Mas mau beli batik apa? Waduh saya nggak tahu kan, tapi saya juga nggak mau kalah. Emang adanya batik apa aja Mbak? Saya tanya langsung. Oh yang ini nih batik semua. Ini namanya batik cetak Mas. Oh maksudnya gimana saya tanya. Ini dibuatnya nanti didesain dulu pakai komputer, lalu ntar dicetaknya pakai mesin. Sekali cetak nih banyak nih semuanya, karena dibuatnya didesain, lalu tinggal dicetak aja Mas. Apalagi nih kayak ini nih, tumpukan ini nih. Ini sama semua nih. Ah, apalagi kalau kayak Mas nih, kayaknya badan Mas satu kain nggak cukup nih Mas gitu katanya ya. Minimal mesti 2 kain gitu ya. Maksud lo saya bilang gitu ya. Nah cocok nih Mas, namanya batik cetak. Oh oke, menarik. Lalu ada apa lagi Mbak? Oh sini Mas ikut saya. Saya dimasukin ke ruang berikutnya, ada lemari-lemari kayu dan batik-batik lagi. Nah terus baru dia bilang, nah Mas kalau yang ini namanya bukan batik cetak. Oh ya, batik apa? Ini namanya batik tenun. Maksudnya gimana? Ini buatnya nggak pakai mesin Mas. Lalu cara buatnya gimana? Nah itu di tembok ada jendela. Coba Mas datang ke tembok tersebut, coba Mas intip di balik jendela tersebut. Saya jalan ke sana, saya intip, saya lihat ada sekitar 20 embombo tahu ya. Nah itu mereka yang buat Mas, satu-satu mereka buat. Saya ditantang begini, Mas silakan ubek-ubek semua batik di ruangan ini. Mas tidak mungkin menemukan 2 batik yang sama persis. Yang mirip mungkin ada, tapi yang sama persis enggak mungkin Mas. Karena dibuatnya satu-satu. Oke. Nah baru masuklah pada pertanyaan yang paling penting. Piro Mbak gitu ya, harganya berapa saya tanya. Oh kalau yang di batik cetak di depan di luar tadi, satu kain itu rata-rata sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah harganya yang di depan. Oke. Kalau yang tenun ini berapa harganya? Oh yang ini Mas, harga yang di sini paling murah 3 juta rupiah satu kain. Saya shock dong, kok mahal banget Mbak? Saya tanya, dia ulang lagi, karena ini ditenun Mas. Tiba-tiba saya teringat ayat ini. Daud bilang, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Kenapa? Sederhana. Daud lagi bilang gini, kamu punya nilai yang mahal banget. Keberhargaanmu tuh gak bisa ditukarkan dengan pendapat orang lain mungkin. Kalau kamu suka dibully, dengarkan saya. Orang paling lemah di muka bumi ini namanya pembuli. Kalau mereka bully kamu, itu cuma karena mereka ingin kelemahan mereka gak dilihat sama orang, itu aja. Kalau kamu suka dibully orang, itu kan nilai yang berbeda. Saya dimanfaatkan sama pemimpin saya, contohnya di sini nggak baik-baik semua gitu ya. Manfaatin, tahu nggak? Kalau kamu merasa dimanfaatin, ya kamu taat. Setuju? Karena cuma taat yang bisa dimanfaatin teman-teman. Itu aja. Jadi ya udah, yuk mulai lihat hidup dengan cara yang berbeda sekarang. Jangan lihat cuma aduh saya korban, aduh saya ini gara-gara ini, saya seperti ini, gara-gara ini, saya seperti ini. Enggak. Cek, ya, enggak. Kamu boleh dimanfaatin seperti apapun, kamu boleh dibuat curang seperti apapun, tapi Tuhan bisa merubah jadi kebaikan buat kehidupanmu. Itu spirit seorang pemimpin. Enggak takut dengan itu. Karena ini moto hidup saya. Tuhan gak mungkin curang sama saya.
orang lain boleh curang sama saya. Ya. Yuk sadari bahwa yang kedua kamu adalah berbeda, memang gak sama. Mari hargai keberbedaanmu sehingga kamu juga bisa menghargai perbedaan orang lain. Kamu gak coba membandingkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jelek dari antara kamu dengan mungkin gereja yang lain di sekitarmu. Yuk, hargailah. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, setuju? Hargailah dan fokuslah pada perjalanan masing-masing. Sehingga kamu juga bisa menghargai perjalanan orang lain. Nah ini yang kita perlu bangun bersama-sama. Ini yang kita perlu belajar, saya mohon maaf tapi saya harus ngomong. Ini yang kita harus belajar dari masalah-masalah para pendahulu-pendahulu dan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Bahwa harusnya kita siap menjadi orang yang bisa membangun hubungan. Namanya juga building bridges, membangun jembatan. Dimulai dari diri dulu, kita udah yakin, kita menyadari. Saya memang berbeda dengan dia, saya gak mencoba-coba jadi kayak dia. Dia adalah dia, saya adalah saya, tapi untuk tujuan yang sama, saya bisa bersama-sama dengan dia. Nah ini yang perlu terbangun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Setuju ya? Saya dulu pernah tinggal di Jakarta di sebuah daerah, ya, nama daerahnya Misbang. Tahu Misbang? Dikit-dikit Misibang gitu ya, dikit-dikit Misibang gitu ya. Jadi banyak masjid, banyak musola. Jadi saya banyak bergaul dengan teman-teman muslim saya. Jadi ini yang saya temukan ya. Selama saya bergaul dengan teman-teman muslim saya nggak pernah dengar mereka bilang begini. Nggak tahu mungkin kalian pernah dengar. Saya nggak pernah dengar mereka bilang gini, aku mau pindah masjid Aku nggak bertumbuh di sini. Aku mau pindah masjid kenapa? Khotbahnya nggak bagus. Panas. Aku mau pindah masjid Kenapa? Sendalku hilang. Kadang udah 5 kali hilang tetap di tempat yang sama. Tapi kita kecewa di sini pindah ke sana. Terluka di sini pindah ke situ. Kepahitan di situ pindah di situ. Kadang mungkin ini kan bukan gereja pertama kita. Ngaku apa ngaku? Kenapa itu terjadi? Sederhana prinsipnya. Mereka datang cuma untuk beribadah. Titik. Gak ada minta yang lain. Kita datang untuk beribadah, asal ini, asal itu, asal ini. Nah, yuk kita mulai lihat dengan cara yang berbeda hari ini. Kamu itu berbeda. Memang gak ada orang seperti kamu di muka bumi ini. Hargailah dan terimalah itu dalam kehidupanmu. Amin. Prinsip yang kedua adalah saya berbeda. Baru yang 3, saya bertujuan. Semua bilang bertujuan. Ini prinsip yang kita perlu bangun. Ini yang membuat, teman-teman lihat ya. Ini yang membuat Daud tidak menyerah dengan realita keadaannya pada hari itu. Gak ada satu realita pun yang bisa mendukung Daud bisa jadi raja. Setuju gak? Kalau hari ini jadi pemimpin kan, waduh, setidaknya mesti punya uang seberapa banyak, punya koneksi yang bagus, apalagi terlihat, viral, dan semuanya. Hari itu gak ada. Daud gak punya itu semua. Tapi ini yang dia punya. Dia percaya Tuhan punya tujuan dalam hidupnya dia. Ayat 16 Daud bilang begini. Dan dalam kitabmu semuanya, coba bilang semuanya gitu ya. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, Daud bilang gini. Dalam kitab Tuhan telah tertulis semua hari-hari yang akan dibentuk, meskipun saya belum lihat hari ini, meskipun saya belum alami hari ini, meskipun saya belum pegang hari ini, meskipun saya belum sentuh hari ini, tapi saya percaya semua yang akan saya lewatin, Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah tulis dalam kitabnya Tuhan. Tugas saya adalah setia menjalaninya hari ini. Dia percaya bahwa ada kitab yang telah menulis semuanya. Meskipun matanya belum lihat, meskipun dia belum temukan hari itu. Tapi itu yang membuat dia gak menyerah sama realita, itu yang membuat dia gak menyerah sama keadaan, itu yang membuat dia tetap terus percaya sama janji Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia mempercayai bahwa dalam hidupnya dia, Tuhan telah, ingat Mazmurnya,
Tuhan telah menetapkan langkah-langkah dalam kehidupanku. Bahwa ada hari-hari yang saya belum alami, saya belum lihat, tapi Tuhan telah tulis dalam rencana Tuhan dan hari ini saya menjalaninya. Itu yang membuat dia tidak menyerah hari ini dengan realita hari ini. Berapa banyak anak muda yang menyerah? Pertama, karena apa? Realita hari ini. Dia merasa nggak punya apa-apa, dia nggak merasa nggak bisa apa-apa. Kedua, nggak bisa lihat masa depan. Dia nggak tahu mau kemana sama hidup, dia nggak tahu mau bikin apa sama hidup. Akhirnya apa? Lemah. Muncullah istilah-istilah kayak generasi strawberry, gitu ya. Oh ya, sekarang dikasih nama itu kita, teman-teman. Apa itu generasi strawberry? Manis di luar, lembek di dalam. Lemah dan mudah menyerah. Gak punya ketangguhan dalam hidup untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya. Selalu menyerah sama situasi, selalu menyerah sama keadaan, selalu menyerah sama realita. Hari ini kita belajar satu hal, pemimpin hidup di atas realita. Karena di balik realita ada janji Tuhan besar yang Tuhan mau tahu dalam setiap kehidupan kita. Kita gagal di sini. Saya cuma takutkan kita cuma sekedar hidup dan gak berjalan kemana-mana teman-teman semuanya. So, hari ini percayalah, yang namanya belum terjadi butuh iman. Percayalah bahwa Tuhan telah menetapkan masa depan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Kamu itu berharga, kamu itu berbeda, dan kamu itu bertujuan dalam setiap kehidupan. Gak ada satu pun di dunia ini, gak ada satu masalah, gak ada satu realita pun yang bisa menghalangi kalau Tuhan mau pilih satu orang. Desa yang kecil Bethlehem, keluarga yang miskin, keterbatasan kasih sayang, gak bisa menghalangi Tuhan memilih satu orang yang bernama Daud. Hal yang sama, semua keterbatasan yang kita punya hari ini gak bisa menghalangi Tuhan untuk datang dan memilih hidupmu dan memakai hidupmu untuk jadi pemimpin masa depan. Yuk, mari lihat dirimu dengan cara yang berbeda hari ini. Agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan pakai kita punya hidup. Saya mulai dari kelas 5 SD menjadi seorang perokok. SMP saya sudah pakai ganja. SMA saya sudah mulai memakai sabu-sabu, ecstasy, putau, heroin, kokain, dan hampir semua narkoba yang ada di Jakarta pada saat itu. Awalnya cuma coba-coba. Namanya juga anak muda, benar? Rasa ingin tahunya kan besar ya. Tapi saya belajar sekarang kan gak semua rasa ingin tahu kita perlu kita turutin, setuju? Coba kalau ada yang mikir, rasanya apa ya pengen tahu lompat dari lantai 5. Nah, mau coba? Silakan coba turutin. Enggak. Jadi hari itu saya habis hancur, mulainya cuma coba-coba. Tadinya saya pakai narkoba cuma seminggu sekali gitu ya. Tapi terakhir itu saya mulai ketagihan, saya mulai sakau. Sampai akhirnya terakhir saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Setiap 2 jam badan saya sakau, habis semuanya. Nah, dengan perjuangan saya berhasil lulus SMA, saya kuliah di Jakarta. Dulu saya punya mimpi, saya mau jadi arsitek. Makanya saya kuliah di jurusan teknik. Karena saya dulu sekolah bagus kok, saya ranking, saya ketua OSIS, tapi ternyata narkoba mulai satu persatu menghancurkan saya punya hidup. Satu kali di kampus saya ketangkap ketahuan pakai narkoba. Saya langsung dikeluarkan dari kampus saya. Karena kampus saya tidak mau terima mahasiswa yang pakai narkoba. Dulu saya kuliah sambil bekerja, saya ini pemain musik. Jadi saya main di kafe-kafe, saya main di pub-pub di Jakarta. Jadi saya punya bisa penghasilan. Tapi nggak lama kemudian narkoba juga menghancurkan pekerjaan saya. Satu kali saya dikeluarkan dari pekerjaan saya karena band saya tidak mau punya personil band yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pendidikan, sekarang saya nggak punya pendidikan lagi. Dulu saya punya pekerjaan, sekarang saya nggak punya pekerjaan lagi. Lama-lama uang saya habis, dosis narkoba saya semakin tinggi, harganya semakin mahal, mulailah saya berubah menjadi pencuri. Jadi dulu ya sudah saya memulai mencuri dari mana? Dari rumah sendiri dulu gitu ya. Jadi dulu di rumah kami nggak mungkin ada uang
50.000 nganggur lama-lama di atas meja, itu udah gak mungkin. Gitu ya. Kalau dulu teman-teman ke rumah saya, pesan saya cuma satu, tolong jaga tas baik-baik, udah itu aja. Jangan salahkan saya kalau ada yang hilang di tas kalian. Papa saya kalau berdoa mesti buka mata, gak boleh merem. Karena kalau dia berdoanya merem, begitu amin, saya sudah hilang, dompetnya juga sudah hilang. Terus seperti itu gitu ya. Nah sampai lama-lama uang udah gak bisa diambil, nah mulai deh, wah ini radio dijual boleh juga nih. Pas bunga lumayan dijual nih kristal, wah ini TV boleh nih saya jual. Jadi saya mulai jual-jualin barang-barang di rumah saya. Yang saya bisa jual, saya jual, yang saya bisa gadai, saya gadai. Habis semuanya gitu ya. Sampai satu hari saya suka cerita ini, saya lagi sendirian di rumah. Keluarga saya lagi liburan keluar kota. Nah, ini yang saya lakukan. Saya buka pintu garasi rumah saya ambil 2 kertas besar, saya tulis banting harga, silahkan masuk. Jadi saya buat open house, garage sale. Jadi saya tempel di garasi rumah saya, semua orang yang lewat rumah saya panggil, mari Bapak Ibu murah-murah barang di dalam, bayangin. Jadi orang-orang masuk ke rumah saya, menjarah habis barang-barang di rumah saya. Perabotan-perabotan di rumah, saya jualin semuanya. Orang tua saya punya perhiasan-perhiasan, semuanya habis. Papa saya namanya Roni Pati Nasarani. Bangsa ini mengenal sebagai tokoh sepak bola di bangsa ini. Semua medali-medali emas, SEA Games, PON, piala-piala penghargaan, semuanya habis saya jual semuanya. Perhiasan habis saya jual. Maka saya sering cerita perabotan-perabotan semuanya. Ada satu rice cooker sama nasinya baru jadi. Sama nasi-nasinya saya jual semuanya hari itu. Habis. Sayur di kulkas, beras berkarung-karung di gudang, saya jual semuanya gitu ya, habis. Dan ini enggak cuma sekali 2 kali, yang main keyboard boleh bantu saya aja. Main keyboard? Ya. Dan hal ini juga hal ini enggak cuma sekali-sekali, hal ini berkali-kali lamanya. Dan bertahun-tahun terus seperti itu. Dan ada lagi yang narkoba ambil di hidup saya. Pertama saya sudah kehilangan pendidikan. Ya udahlah pasrah. Yang kedua saya kehilangan pekerjaan. Ya mungkin nanti pekerjaan saya bisa cari lagi lah gitu ya. Tapi ketika yang ketiga diambil di hidup saya, selesai. Karena yang ketiga narkoba juga menghancurkan keluarga saya. Habis hari itu semuanya. Main di F aja ya pelan-pelan, pakai pet aja kalau boleh juga. Ya. Kalau saya bisa cerita, tadi kita ketawa-ketawa di sini, hari itu di rumah saya cuma ada air mata doang teman-teman, gak ada yang lain. Mama saya bisa nangis berjam-jam di kamarnya dan gak mau keluar sama sekali. Saya perempuan kecil hari itu, tempat persembunyian itu di kamar mandi. Dia cuma di kamar mandi, duduk, tutup telinga, menangis dan gak mau keluar sama sekali. Karena di luar kamar mandi itu udah kayak neraka rasanya. Saya punya adik namanya Yeri. Hancurnya sama kayak saya, pakai narkoba, jual barang, bikin malu keluarga, habis semuanya habis. Saya dengan papa saya, yang namanya berantem hari itu adalah hal yang biasa banget di rumah kami. Di rumah kami dulu yang namanya piring pecah, kursi patah, pintu hancur, lemari jebol, itu hal yang lumrah setiap hari. Setiap pagi itu pembantu di rumah kami kalau bangun tidur, mesti membersihkan beling-beling pecah sisa berantem semalam. Satu malam, buat saya ini malam terendah di hidup saya. Saya ribut besar dengan papa saya. Saya sakau, ngamuk, minta duit, gak dikasih dan semuanya. Cuma malam hari itu kami ribut besar. Dan hari itu malam itu kondisinya adalah kita berdua itu udah pegang pisau. Dan hampir mau saling bunuh malam itu. Mama saya nangis di kamar. Adik saya Yeri lagi diungsikan ke Banjarmasin saya ingat. Tapi akhirnya malam itu saya putuskan gak jadi tusuk papa saya. Akhirnya saya lempar pisau saya. Dan saya kabur dari rumah. Jadi dulu saya punya rumah. Sekarang saya gak punya rumah. Dulu saya punya tempat tinggal. Sekarang saya gak punya tempat tinggal lagi. Dulu saya punya mimpi yang besar. Sekarang saya harus kubur semua mimpi saya. Saya tinggal di jalan sejak hari itu. Saya makan dari jalan sejak hari itu.
Saya tidur di halte bus. Saya berpindah-pindah, kadang orang siram, usir, pindah ke tempat lain. Makan dari tempat sampah saya harus belajar. Itu berbulan-bulan, kira-kira 8-9 bulan itu. Berbulan-bulan saya hidup cuma dengan satu baju di badan saya. Saya nggak pernah ganti baju sama sekali. Dan hari itu saya sudah mau menyerah. Saya tahu rasanya jadi anak muda yang gak punya masa depan. Yang sisa itu cuma satu, nyawa aja yang sisa, udah gak ada yang lain. Habis semuanya. Saya tahu persis, kalau saya terus seperti ini cuma dua pilihannya. Ketangkep masuk penjara, atau ya di kuburan meninggalkan overdosis. Tapi saya gak temukan pilihan lain sejak itu. 9 tahun kira-kira. Saya berjuang untuk keluar dan gak pernah berhasil sekalipun. Singkat cerita sampai satu hari, saya diketemukan dengan sepasang suami istri. Ternyata waktu datang mereka berdua adalah hamba Tuhan, pendeta. Jujur ya, hari itu siapa aja saya terima. Mau ustadz kah, mau dukun kah, mau biksu kah, mau pendeta kah. Karena saya udah gak temukan jawaban lagi. Jadi siapa aja yang datang pasti saya terima. Puji Tuhan hari itu pendeta itu yang datang. Dan dia ngobrol lagi. Dan ternyata sebelumnya dia telah bertemu sama adik saya Yeri dulu. Jadi itu adik saya Yeri sembuh duluan. Kira-kira 2 minggu, 3 mingguan baru dia ketemu dengan saya. Dan dia bilang begini, Ben, ada dokter di atas segala dokter. Ya saya tantang lah. Dokter yang mana om? Papa saya udah bawa saya hampir ke semua dokter, profesor terbaik. Udah berapa UGD saya udah masukin di Jakarta rumah sakit. Gak sembuh-sembuh saya bilang. Ada tabib Beng, di atas segala tabib. Yang mana? Saya bilang, saya udah coba semua, gak ada yang berhasil. Baru tiba-tiba dia bilang, ada pribadi yang sayang dan mengasihi kamu. Kata sederhana, tapi kata itu rubah hidup saya sampai sore hari ini. Pribadi yang mengasihi saya. Bertahun-tahun saya cuma dengar saya dibilang sampah, saya dibilang orang gak berguna. Itu orang-orang tua kalau telepon ke teman-temannya, Bu jangan main sama yang namanya Beni Bu, anaknya penjahat itu Bu. Telepon ke sekolah, kami minta murid yang namanya Beni dikeluarkan, dia gak pantas di sekolah ini. Itu yang saya alamin, ditolak, dibuang, gak diterima di mana-mana. Bukan karena kesalahan mereka, karena kesalahan saya. Tapi saya gak bisa keluar dari itu. Sampai kata itu, ada pribadi yang sayang dan mengasihi kamu. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Terus saya pegang tangannya dan saya bilang, Om, tolong kasih tahu saya, siapa yang mau mengasihi sampah kayak begini Om? Orang-orang aja jijik sama saya bilang. Baru dia bilang, namanya Yesus. Dan cuma karena nama itu, gak ada yang lain. Apa yang bisa dibanggakan dari diri saya hari itu? Gak ada satupun yang saya buat di hidup saya yang layak ditolong. Saya bikin malu orang tua. Saya bunuh masa depan saya. Saya rusak saya punya diri. Gak ada satupun yang saya buat yang layak. Tapi kok dia mau. Hari itu hidup saya berubah teman-teman. Di saat akhirnya saya sudah gak tahan. Pertama kali dalam hidup saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya nyerah Tuhan. Padahal saya dari kecil udah Kristen. Jadi itu bukan pertama kali saya dengar nama Yesus. Saya udah dengar dari sekolah minggu. Tapi itu pertama kali saya mendengar dengan cara yang beda. Saya cuma datang Tuhan. No hope. Gak ada harapan Tuhan. Orang model gini siapa yang mau tolong Tuhan? Di situ pertama kali saya mengalami yang namanya ini diterima. Seperti kayak ada suara yang berkata di saya yang bilang, Ben, orang-orang boleh buang kamu, orang-orang boleh bilang kamu sampah, tapi kamu berharga dan mulia. Di situ saya belajar, saya ini berharga, bukan karena perbuatan saya, bukan karena keadaan saya, bukan karena realita hidup saya.
Ternyata saya berharga karena Tuhan sayang saya, titik. Seperti Tuhan menyayangi hidup kalian semua. Itu aja. Teman-teman, kita gagal di tahap ini, saya mohon maaf, kita gagal jadi pemimpin. Kita akan mencoba membuktikan sama gembala kita, saya bisa lebih hebat dari dia. Buktikan sama orang tua kita, tunggu saya besar nanti. Akan mencoba membuktikan sama Tuhan, saya mampu kok Tuhan. Waktu kita memulai dengan begini, Tuhan tahu hati saya. Mungkin saya lagi disakiti, mungkin saya terluka, mungkin saya lagi dalam kondisi yang bingung dengan semua tugas, tanggung jawab, posisi yang saya sedang pegang hari ini. Tapi izinkan saya memulai dengan benar. Apapun yang sedang saya alami hari ini, bukan jadi landasan Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama saya, karena Tuhan mengasihi saya. Bukan karena apa yang saya lakukan. Yuk, mari jadikan ini landasan kita sebagai seorang pemimpin. Sehingga kita bisa pegang. Untuk ada anak-anak kita yang sakit hati. Ada anak-anak yang disakiti orang tuanya. Ada orang-orang yang dilukai mungkin sama pemimpin gerejanya. Ada orang-orang yang mungkin dilukai, dibully sama teman sekolahnya. Kita bisa datang dan peluk dia. Sama seperti Yesus memeluk kita punya hidup hari ini. Kita bisa datang dan bilang, kamu gak perlu menyerah. Karena saya akan berjalan bersama-sama dengan kamu. Ketika kita dipandang sebelah mata. Ketika permintaan kita ditolak. Ketika proposal kita disetujui. Ketika program yang kita mau lakukan gak mau didukung. Ketika kita merasa mungkin gak dapat dukungan, gak dapat support, gak dapat semuanya. Kita tetap dengan hati yang percaya. Tuhan sayang sama saya. Tuhan tetap punya yang terbaik buat saya punya hidup. Yuk bereskan ini hari ini teman-teman. Agar kita bisa jadi pemimpin yang baik di masa depan. Selesaikan rasa sakit, kecewa, marah, benci, apapun namanya itu. Karena gini, Tuhan sayang sama kamu. Dan Tuhan sangat mengasihi kamu. Amin. Sejak itu hidup saya berubah. Apa yang dulu hancur, Tuhan kembalikan. Kesehatan saya pulih lagi. Peristiwa itu tahun 1999. Berarti itu 24 tahun yang lalu. Ada yang belum lahir malah mungkin. Tapi sampai hari ini, detik ini. Sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalin. Sampai hari ini. Membuktikan bahwa janji Tuhan gak punya masa expire dalam hidup kita. Hubungan sama orang tua dipulihkan. Saya pulang, saya menangis di kaki orang tua saya. Kalau enggak orang tua saya pasti bercerai, pasti. Hancur. Tapi kami bisa pulih lagi. Saya bisa sekolah lagi akhirnya. Bahkan saya bisa sekolah ke luar negeri. Itu yang ke Singapura tadi saya cerita. Saya bisa mengalami hidup yang jauh berbeda. Di sini saya belajar. 24 tahun lalu saya tidur di halte bus, gak punya masa depan. Tapi 24 tahun kemudian, bahkan sore hari ini, saya berdiri di tempat yang berbeda. Satu hal yang saya belajar, mungkin saya gak bisa rubah masa lalu saya. Orang-orang bilang saya sampah, orang-orang bilang saya mantan penjahat, saya terima. Saya gak bisa rubah masa lalu saya. Tapi ini yang saya belajar. Waktu saya berjalan dalam kasih Yesus, saya bisa rubah masa depan saya. Kita bisa rubah masa depan kita. Yang diperlukan adalah ini, keputusan hari ini. Amin.